Woyo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 385 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham kalau langsung loncat ke spoiler terbarunya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman masih aja sih nanyain kapan versi dongguanya? Untuk versi donggua itu malam Sabtu atau Sabtu pagi ya guys ya, sesuai dengan jadwal rilisnya. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita terobos aja versi novelnya ya guys ya. Setelah selesai menyantap hidangan makanan dan memulihkan kekuatan rohnya ke dalam kondisi puncak, Huo Yuhao terlihat kembali menemui Erming alias Titan, sementara Daming alias Niu Tian kembali menghilang entah kemana. Sambil membawa Huo Yuhao menuju kamar Tang Wutong, Erming sempat bertanya tentang keputusan Yuhao. Namun jawaban Yuhao tetap sama, dia tidak peduli apapun konsekuensinya. Asalkan Tang Wutong bisa pulih, dia siap memberikan segalanya. Singkatnya, mereka berjalan sampai ke puncak Kastil Hotian. Di tempat ini hanya ada satu kamar. Ada 4 jendela di ruangan. Lautan awan di sekitar kastil bisa dilihat dengan sangat jelas. Rasanya seperti berada di sebuah dunia abadi. Sangat berbeda dengan wilayah manapun di dunia dahulu. Tang Wutong diam-diam berbaring di tengah tempat tidurnya. Dia terlihat sangat damai seolah-olah sedang tertidur lelap. Tapi dia terlihat sangat pucat dan bahkan ada aura kematian di sekeliling tubuhnya. Pasalnya serangan boneka Dewa Kematian Zhong Liwu sangat kuat. Sudah menjadi keajaiban Wutong bisa bertahan sampai saat ini. Wajah Huo Yuhao segera berubah ketika dia melihatnya. Kondisi kekasihnya menjadi pukulan besar baginya. Dia juga tidak bisa membayangkan apa yang harus dirinya lakukan di masa depan jika tidak ada lagi atau nggak bisa melihat kekasihnya. Sebagai seorang pria, Yu Hao sangat menyesali kejadian sebelumnya. Dia benar-benar tidak mampu menjaga kekasihnya. Tetapi Tang Wutong justru menjadi orang yang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkannya, membuatnya harus berbaring lemas tak berdaya. Itulah sebabnya Yu Hao tidak menolak harus mengorbankan inti jiwa kedua tipe yin yang-nya untuk menyelamatkan Tang Wutong. Sambil memikirkan hal tersebut, Yu Hao terlihat menoleh kepada Erming di sampingnya. Dia kemudian bertanya, bagaimana mereka harus memulainya. Sambil mengangkat Tang Wutong dalam posisi duduk, Erming meminta Yu Hao duduk di depan anak Tang San dan menyentuh tubuhnya. Kemudian harus mengikuti seluruh instruksinya. Tepat ketika tangan Yu Hao menyentuh tangan Tang Wutong, tangannya sedikit bergetar, sehingga Erming segera meminta Yu Hao untuk membuang semua pikiran di kepalanya. Jika tidak, Yu Hao akan membahayakan dirinya sendiri. Di saat Huo Yu Hao mengangguk dan menstabilkan pikirannya, Erming segera memintanya untuk menuangkan kekuatan rohnya ke dalam tubuh Tang Wutong secara perlahan, menyatukan kekuatan rohnya dengan Tang Wutong. Setelah nantinya Yu Hao berhasil mengendalikan aura kematian dan menahannya, tubuh Tang Wutong pasti menjadi lebih stabil. Meskipun pasti akan ada perlawanan kuat, namun setelah Yu Hao menyatukan kekuatannya dengan Tang Wutong, aura kematian juga akan mengalir ke dalam tubuhnya. Pasalnya jika mereka benar-benar ingin mengendalikan aura kematian di tubuh Tang Wutong, Yu Hao juga harus memiliki aura kematian tersebut. Ya intinya kayak nyedot sebagian aura kematian gitu ya guys ya. Sambil mendengarkan Erming, Huo Yu Hao mulai mengedarkan kekuatan rohnya.
dan secara perlahan-lahan menyatu dengan aura kematian di dalam tubuh Tang Wutong. Seluruh proses fusi kali ini sangat lambat, meski aura kematian tidak terlalu mendominasi, namun secara perlahan juga mulai mengalir ke dalam tubuh Yu Hao. Hanya saja dengan adanya dua inti jiwa di dalam tubuh Yu Hao, proses ini sangat lancar. Begitu aura kematian memasuki tubuhnya, energi tersebut langsung tersapu oleh inti jiwa tipe Yin Yang. Huo Yuhao pada dasarnya bukan lagi orang lemah. Setelah sebelumnya melakukan pertarungan 1 lawan 10, kekuatannya melonjak sangat drastis. Bahkan jika saat ini boneka Dewa Kematian menikamnya, maka energi kematian pastilah akan langsung dihilangkan oleh dua inti jiwanya. Dengan adanya fakta tersebut, Yu Hao kini mencoba melemahkan kedua inti jiwa di dalam tubuhnya, sehingga aura kematian tidak langsung menghilang dari tubuhnya. Dengan begitu, dia juga memiliki aura kematian yang sama seperti Tang Wutong, membuatnya bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kekasihnya sesuai dengan instruksi Erming. Erming sendiri mengamati keduanya dari satu sisi. Ketika aura kematian mulai muncul di tubuh Yu Hao, Erming lantas meminta Yu Hao untuk sedikit lebih kuat menyalurkan kekuatan rohnya ke dalam tubuh Tang Wutong. Pada saat yang sama, bisa mencoba berkomunikasi melalui kekuatan rohnya. Meski Erming mengakui kekuatan roh Yu Hao dan Tang Wutong berbeda, tapi mengetahui mereka mampu melakukan teknik fusi roh pelindung secara sempurna, maka roh pelindung mereka pasti sangat kompatibel, sehingga tidak akan mendapatkan perlawanan apapun. Yu Hao juga bisa melakukan banyak tugas. Di saat Yu Hao mulai mencoba berinteraksi dengan kekuatan roh Tang Wutong, Erming juga memintanya untuk mendorong kekuatan spiritualnya memasuki lautan spiritual Tang Wutong, menggunakan mata takdirnya, dan memasuki lautan spiritual Tang Wutong dari dahinya yang terdapat lambang Trisula Dewa Laut. Huo Yu Hao tidak mengeluarkan suara, mata takdirnya perlahan dibuka. Pola sinar cahaya mawar kemasan menyebar dari dahinya ketika kekuatan spiritual yang lembut melonjak dari mata takdirnya. Bahkan dengan kultivasi Erming, dia masih takjub ketika Huo Yu Hao melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia mengakui kekuatan Yu Hao benar-benar telah meningkat drastis. Pada saat ini, Huo Yu Hao dengan hati-hati mengendalikan kekuatan spiritualnya mendekati alis Tang Wutong. Yu Hao saat menyadari apa pola Trisula tersebut. Selain terdapat segel yang selama ini melarangnya menyentuh tubuh Tang Wutong, segel tersebut juga terkadang aktif ketika Tang Wutong dalam posisi marah, mampu mengeluarkan kekuatan di luar imajinasinya, sehingga dia harus berhati-hati untuk tidak memancing segel tersebut melakukan penolakan. Dan benar saja, di saat energi spiritual lembut disalurkan dari alis Tang Wutong melalui kekuatan spiritual Yu Hao, ada sedikit semacam penolakan. Meski kekuatan roh mereka saat ini sangat dekat, tapi entah apa yang terjadi, Yu Hao masih mampu merasakan penolakan dari segel Trisula emas. Hanya saja untungnya, kekuatan spiritual Yu Hao telah mencapai level limit dulu, sehingga penolakan kecil seperti ini tidak ada artinya. Yu Hao hanya terus mencoba menekan kekuatan spiritualnya ke dalam segel Trisula. Secara perlahan, Tang Wutong tiba-tiba mengangkat kepalanya sendiri. Dia tidak lagi membutuhkan bantuan Erming. Saat ini, sebuah cahaya mulai berkedip di dahinya. Pada awalnya hanya sebuah goresan cahaya, namun secara bertahap, pola Trisulanya tumbuh menjadi semakin intens, membuat kekuatan spiritualnya juga menjadi jauh lebih kuat. Bersama dengan kekuatan spiritual dari lambang Trisula terbentuk, Yu Hao langsung mengalami perasaan aneh, seolah-olah ada semacam tekanan yang membuatnya ingin tunduk. Meskipun kekuatan spiritual Yu Hao notabene jauh di atas Tang Wutong, tapi hal itu seolah-olah tidak ada artinya. Perasaan kuat dan dominan yang dipancarkan Tang Wutong benar-benar seperti memandang segala sesuatu di dunia ini sangat rendah, bahkan lebih kuat dari kekuatan dewa emosi. Ya jelas ya guys ya, mau bagaimanapun,
kekuatan spiritual Tang Wutong berasal dari Tang San, di mana Tang San memiliki status sebagai salah satu raja dewa dan penegak hukum. Jadi wajar mampu menekan Yu Hao untuk tunduk di hadapannya. Masih dengan perasaan heran, Yu Hao kembali mengingat kejadian sebelumnya, di mana perasaan seperti ini pernah dia rasakan ketika pertama kali melakukan fusi roh dengan Tang Wutong tapi gagal. Hal ini membuatnya langsung jatuh ke dalam rasa sakit hati, sehingga membuatnya bertanya-tanya sebenarnya berasal dari mana lambang Trisula Tang Wutong, serta siapa identitas bapaknya bisa memberikan pola segel sekuat ini. Di saat Yu Hao memikirkan hal tersebut, suara Erming kembali terdengar dan memintanya untuk terus mencurahkan kekuatan spiritualnya, sehingga membuat Yu Hao menghilangkan pikiran sebelumnya. Dia terus menyalurkan kekuatannya seperti sebelumnya. Huo Yu Hao memiliki inti jiwa tipe Yin Yang. Apakah itu pemulihan kekuatan roh ataupun kekuatan spiritual? Dia adalah salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Bahkan limit Doulo mungkin tidak sebanding dengannya dalam aspek tersebut. Mau bagaimanapun, dia adalah orang pertama di dunia Master Roh yang mengolah inti jiwa tipe Yin Yang. Sementara di Tian statusnya masihlah binatang roh. Dalam situasi seperti ini, Huo Yu Hao mampu mempertahankan kondisinya. Baginya tidak ada masalah sedikit pun. Ketika proses ini terus berjalan, ada lebih banyak aura kematian memasuki tubuhnya, seolah-olah ingin menggagalkan proses penyembuhan Tang Wutong. Namun Yu Hao tidaklah memperdulikannya. Dia hanya fokus melakukan semuanya sesuai dengan instruksi Erming. Tubuh Yu Hao saat ini sangatlah kokoh. Semua meridian dan organnya memancarkan cahaya kemasan. Dengan kekuatan jiwanya yang sangat besar dan energi kehidupan, kekuatan eksternal seperti itu tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Segala sesuatu yang aura kematian coba lakukan adalah sia-sia. Dalam sekejap mata, 1 hari dan 1 malam telah berlalu. Huo Yu Hao masih dalam posisinya. Saat ini lebih banyak kekuatan rohnya telah memasuki tubuh Tang Wutong. Meski kekuatan roh Tang Wutong belum menyatu dengannya, tapi kali ini tidak lagi memberikan penolakan seperti sebelumnya. Sementara pada tingkat kekuatan spiritual, Trisula emas di jidat Tang Wutong kembali bersinar dengan cahaya menyilaukan, membuat seluruh ruangan benar-benar menjadi emas. Bahkan membuat Yu Hao kembali merasakan tekanan wibawa luar biasa menakutkan. Pada saat ini, sebuah getaran tiba-tiba muncul dari tubuh Yu Hao. Ada semacam perasaan menyegarkan memasuki mata takdirnya. Bahkan ketika mata takdirnya ditutupi oleh cahaya biru sedingin es, tekanan wibawa dari segel Trisula tiba-tiba saja menghilang. Seperti ada sebuah kekuatan yang saat ini melindungi tubuhnya. Kejadian barusan jelas membuat Yu Hao tercengang. Dia sadar cahaya biru yang melindunginya berasal dari belati dewa emosi Rong Nianbing. Pasalnya diketahui, belati tersebut juga memiliki aura ilahi yang mampu merespon aura ilahi yang mencoba menyerangnya. Sehingga dengan adanya fakta barusan, Yu Hao mulai bertanya-tanya, apakah pola segel Trisula milik Tang Wutong berasal dari dewa? Jika tidak, bagaimana mungkin bisa merangsang belati embun pagi dewa emosi? Di saat pikiran tersebut membanjiri hati Yu Hao dan semakin membuatnya penasaran apa identitas sebenarnya dari bapaknya Tang Wutong, Erming lantas meminta Yu Hao untuk sepenuhnya menggunakan inti jiwa tipe spiritualnya, memaksa kekuatan spiritualnya untuk berkoneksi dengan lautan spiritual Tang Wutong. Pada titik ini, Huo Yu Hao tidak langsung menuruti perintah Erming. Tidak mudah baginya melepaskan seluruh kekuatan inti jiwa, di mana inti jiwa adalah fondasi seorang Feng Hao Dolo. Lebih jauh lagi, stabilitas adalah kuncinya. Begitu ada masalah dengan inti jiwanya, maka bisa memicu ledakan. Bahkan jika inti jiwanya benar-benar meledak, mungkin seluruh sekte Haotian akan hancur bersamanya. Hanya saja situasi itu bukanlah hal yang paling dikhawatirkan Yu Hao.
Dia khawatir apakah Tang Wutong bisa menahan kekuatan spiritual dari seluruh inti jiwanya. Bisakah inti jiwa Tang Wutong berkoneksi dengan inti jiwanya? Belum sempat Yu Hao mendapatkan jawaban, Erming memintanya untuk santuy. Dirinya akan menggunakan metode rahasia Sekte Hotian, serta meminta Yu Hao untuk melakukan perintahnya. Dirinya juga tidak mungkin membohonginya menyangkut nyawa Tang Wutong. Huo Yu Hao tidak punya pilihan saat ini. Dia hanya bisa mempercayai Titan. Dia menggertakkan gigi dan mulai mengendalikan inti jiwa spiritualnya. Menurut versi novelnya, inti jiwa tipe spiritual Yu Hao merupakan sebuah pusaran air emas. Di dalam pusaran tersebut terdapat kristal emas halus. Inti jiwa ini juga terhubung dengan mata takdir dan roh pelindung mata spiritualnya. Sehingga jika Yu Hao mengendalikan penuh inti jiwanya, maka proyeksi inti jiwanya akan langsung terlihat dari mata takdirnya. Inti jiwa spiritual emasnya saat ini berputar sangat cepat di mata takdirnya, tetapi sangat stabil, perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Pola mawar kemasan menghilang, digantikan oleh pola radial emas. Dahi Huo Yu Hao juga bersinar dengan cahaya kemasan yang sama kuatnya dengan cahaya kemasan yang berasal dari Trisula emas Tang Wutong. Seluruh ruangan dipenuhi dengan gelombang spiritual yang sangat besar. Bahkan seluruh kastil Hotian ditutupi oleh lapisan cahaya kemasan dari inti jiwa spiritual Huo Yu Hao. Ada lautan awan di luar kastil. Awan yang paling dekat dengan kastil diterangi dengan cerah. Saat cahaya kemasan menyebar, puncak gunung tempat Sekte Hautian berada terlihat menjadi surga abadi. Erming saat ini duduk bersila di belakang Tang Wutong. Dia merasakan aura spiritual yang sangat besar yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual Huo Yu Hao. Ada ekspresi senang di wajahnya. Dia mulai membaca mantra. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama dan menekankan ke bahu Tang Wutong. Dikarenakan ada Tang Wutong di hadapannya, Yu Hao tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan Erming. Dia hanya melihat sebuah cahaya lembut. Kemudian dari cahaya tersebut muncul sebuah proyeksi sosok laki-laki sangat berwibawa, menggunakan baju biru panjang dan rambutnya juga biru panjang. Dia juga duduk di sana, mengangkat tangannya dan menekankan satu jari ke belakang kepala Tang Wutong. Bersamaan dengan kejadian tersebut, cahaya dari Trisula emas di dahi Tang Wutong menyusut dan berkumpul menjadi satu. Sesaat kemudian langsung menembak ke arah mata takdir Huo Yu Hao, membuat tubuh Yu Hao bergetar hebat. Dia merasakan kekuatan spiritualnya disedot dengan kecepatan mencengangkan. Huo Yu Hao mencoba memusatkan pandangannya, tetapi yang dia lihat hanyalah cahaya kemasan itu berasal dari Trisula emas Tang Wutong. Kekuatan hisap ini seperti jembatan antara dia dan Tang Wutong. Tidak ada keengganan di pihaknya. Huo Yu Hao melakukan yang terbaik untuk menggunakan kekuatan spiritualnya mendorong inti jiwa tipe yin yang-nya meninggalkan tubuhnya. Di mana cara ini yang sebelumnya dikatakan Daming dan Erming untuk menyembuhkan Tang Wutong dan membantu kekasihnya membentuk inti jiwa kedua dengan tipe yin yang. Penting untuk diketahui, setelah inti jiwa yin yang meninggalkan tubuh Yu Hao, mungkin inti jiwanya tersebut akan benar-benar hancur dan membuat roh pelindung keduanya juga berantakan. Hanya saja seperti yang sudah Mimin jelaskan, Yu Hao tidaklah memperdulikan kehidupannya. Tujuannya hanyalah ingin menyelamatkan kekasihnya. Dia tidak peduli harus menjadi idiot ataupun mati tanpa belas kasih. Semua ini sebagai rasa penebusan dosanya karena telah berulang kali gagal melindungi Tang Wutong. Jika ada kesalahan dan kedua inti jiwanya bisa-bisa meledak, Yu Hao telah menyiapkan sebuah rencana. Dia akan membuka dimensi spektral dan masuk ke dalam dimensinya. Dengan begitu dia hanya akan meledak di dalamnya, tidak akan melukai Tang Wutong ataupun menghancurkan Sekte Hotian. Hal ini yang saat ini ada di pikiran Yu Hao. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Yu Hao mau mendengarkan saran Titan sebelum melepaskan inti jiwanya. Dia datang dengan satu tujuan,
sehingga Yuho siap mati di tempat ini. Jika hanya satu dari mereka berdua yang bisa selamat, Yuho tentu berharap orang itu adalah Tang Wutong. Pada detik berikutnya, cahaya redup menyala di udara. Cahaya kemasan yang bersinar dari tubuh Wu Yuhao menjadi lebih kuat. Saat inti jiwa spiritualnya bergeser, rantai antara dua inti jiwanya juga ditarik lebih lama. Kecepatan sirkulasi inti jiwa Yin yang juga semakin cepat, sepertinya akan segera berubah menjadi bom waktu. Hu Yuhao dengan sempurna menunjukkan kendalinya saat ini. Dia menekan inti jiwanya dan menahan kecenderungan kekerasan mereka, bahkan membuat perlawanannya terhadap pola segel Trisula emas menjadi semakin kuat. Pada saat ini, sebuah suara berwibawa tiba-tiba terdengar. Suara tersebut bukan milik Titan, seperti berasal dari dunia lain. Bersama dengan hal itu, Hu Yuhao merasakan sebuah cahaya lembut menyerang tubuhnya. Meskipun sangat lembut, tapi Yuhao merasakan sebuah tekanan tak terlukiskan. Tekanan ini benar-benar menjadi hal paling kuat selama prosesnya berlangsung. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di hari Sabtu sore ya guys ya. Jangan marah ya. Wadidaw, King Hu Yuhao benar-benar berkorban luar biasa besar untuk Tang Wutong ya guys ya. Waduh, kasihan King kita ini dikerjain mulu sama Dewa Tangsan ya guys ya. Bahkan sekarang menyangkut hidup dan matinya. Ya mau bagaimanapun, inti jiwa adalah fondasi paling penting bagi seorang Master Roh. Jika inti jiwa rusak, bisa membuat Master Roh tersebut koit atau menjadi orang cacat. Dengan kata lain, ujian ini benar-benar akan membuktikan ketulusan Yuhao untuk Tang Wutong ya guys ya. Nah, buat teman-teman supaya nggak ketinggalan updatean spoilernya, langsung aja subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.